nginep. Sing ditumpakin dong sama ya, Habib. Kan biar dapat pahala. Sering. Biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering, ya gimana, ngintip lah. Sering ngintip Oh, ya, Pak, ya? sering ngintip. Iya. Kalau malam begitu. Jadi Habibnya sering nginep. Amin. Iya. Ya. Sing ditumpakin. Ayo pagi ini mulai muncul. Aku khawatir lagi ya. Wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Ada baru nawan. Saya nggak tahu pastinya video ini hanya semata-mata konten apa real video yang direkam dan sengaja diupload ke media sosial. Kalau konten itu bisa menjadi fitnah untuk agamamu karena orang itu memakai embel-embel agama, ya. Kalau itu betul, ya, memang harus dikedepankan dengan hukum, ya. Orang-orang kayak gini ini harus dikuliti dengan ceramah-ceramah agama lagi, ya. Aduh. Anaknya udah jelas-jelas jadi korban pelecehan, ya, dengan orang yang embel-embelnya Habib. Bisa-bisanya lu bilang itu biar dapat pahala, Bu. Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa ya. Karena videonya itu nggak jelas, separuh aja ya. Lain kali kalau naruh video itu yang jelas. Jangan sampai jadi fitnah untuk agama kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya ini bukan orang yang baik, pendosa juga. Tapi nggak butek-butek amat ya. Aduh. Tadi siang jam 13.30 beliau telah melaksanakan sidang pertama uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait kewarganegaraan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan terbukti, terkonfirmasi mereka belum pernah mengajukan kewarganegaraan. Terutama diantaranya adalah klan Ba'alwi, imigran dari Yaman yang akhir-akhir ini viral disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memalsukan banyak makam-makam, dan kini mereka mencoba untuk mencaplok para pahlawan bangsa, diakui sebagai bagian dari mereka. Padahal menurut sejarah mereka baru datang setelah Perang Diponegoro, kurang lebih sekitar tahun 1832. Kemudian setelah itu imigran dari Yaman ini tidak mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa. Mereka absen di gerakan 1908 kebangkitan nasional, mereka absen di Sumpah Pemuda 1928, mereka juga absen di dalam perjuangan seputar BPU PKI persiapan kemerdekaan Indonesia, hingga mereka juga absen di dalam Perang 10 November. Padahal Jenderal Malabi wafat di Jembatan Merah di dekat Kampung Ampel, tempat banyak dari klan mereka tinggal. Tanah perdikan Ampel tinggal sedikit, banyak yang dikapling-kapling oleh mereka, tapi mereka absen di dalam serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda. Mereka juga absen di dalam serangan Janur Kuning, juga tidak tercatat nama mereka ikut dalam perjuangan bangsa. Tetapi kini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Ternyata menurut Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum ini yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mayoritas dari mereka terbukti belum pernah melakukan proses pengajuan kewarganegaraan kepada pemerintah Republik Indonesia secara resmi, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 26 konstitusi kita, dan juga Undang-Undang Kewarganegaraan yang itu oleh beliau diuji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi saya katakan, no viral, no justice. Tidak ada ulama dari Yaman.
Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo sama nyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Bakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo salahi, ayo siapa nyebut siapa? Amr bin Ubaid, Jangarang Balaghah. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, Jangarang Tajwid. Imam Asy'ari Basrah, Hasan Basri Basrah, Sufyan Tsauri Basrah, Rabi' Adawiyah Basrah, Imam Kisai Kufah, Hamzah Basrah, ahli qiraat Sab'ah Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Nomor 2 ulama itu Mesir. Kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden 2024 periode 2024-2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal Abidin, menjadi wali kota Probolinggo periode 2019-2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dan Saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jabatan setingkat menteri. Dan terakhir Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan berkerjaan. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal itu melanggar pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang zonder adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi pintu masuk di mana warga negara dapat ikut dalam pemerintahan wajib secara konstitutif mensyaratkan yang bersangkutan, yaitu orang-orang dari bangsa lain tersebut harus telah mendapatkan atau memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang.